Ya, hari ini kita akan membahas tentang bahasa query formal. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah query ya. Query ini adalah perintah di dalam basis data, perintah-perintah yang akan digunakan di dalam basis data. Jadi nanti semua ketika kita melakukan perintah ataupun panggilan menggunakan database, maka kita sebut sebagai query. Kalau di dalam bahasa pemrograman kan kita sering menyebutnya sebagai sintaks ya, sintaks perintah di dalam bahasa pemrograman. Nah, kalau misalnya di dalam basis data kita sering menyebutkannya query. Nah, query ini ada beberapa bahasa yang digunakan. Untuk pertemuan ke-9 kita membahas masalah bahasa query formal. Nanti di pertemuan ke-10 kita akan membahas masalah bahasa query komersial. Nah, biasanya kalau untuk bahasa query formal ini nanti adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan perintah di dalam database menggunakan simbol-simbol matematika ya. Tetapi ketika di bahasa query komersial untuk minggu depan, pembahasan ke-10 itu adalah sintaks atau query yang akan kita gunakan dalam bentuk perintah SQL ya. Misalnya select, update, delete, perintah-perintah itulah nanti yang akan kita gunakan di dalam DBMS ataupun di dalam software pengolah database. Misalnya kita mau menggunakan MySQL ataupun kita mau menggunakan Microsoft Access atau SQL Server, maka kita bisa menggunakan query tadi atau SQL tadi ya. Nah, untuk minggu ke-9 ini kita bahas mengenai bahasa query formal, yaitu mengenai bahasa atau perintah di dalam database menggunakan simbol-simbol matematika. Nanti di dalam bahasa query formal ini ada dua dasar pembentukannya, yaitu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Tetapi yang akan kita pelajari ini adalah aljabar relasional. Bedanya adalah yang satu berdasarkan apa namanya prosedural ya, yang satu lagi deklaratif. Jadi kita menggunakan yang ini, yang aljabar relasional, atau kita singkat dengan AR ya, AR, atau kalau di buku-buku bahasa Inggris relational algebra biasanya begitu. Kalau berbicara masalah aljabar berarti kita mengaitkan dengan apa namanya simbol-simbol matematika. Misalnya ada himpunan di sana, ada mungkin teman-teman masih ingat ada yang union, ada yang irisan, gabungan gitu ya, ada yang minus atau set difference misalnya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi menggunakan simbol matematika. Nah, apa itu aljabar relasional? Ini adalah kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi baru. Ingat kata-kata relasi. Relasi di sini artinya itu adalah tabel. Adalah tabel ya. Jadi kumpulan operasi, nanti operasi ini ada beberapa operasi-operasi yang akan kita gunakan untuk menjalankan di sebuah relasi atau di sebuah tabel. Jadi kita bisa translate-kan atau kita artikan sebagai bahwa aljabar relasional ini adalah kumpulan operasi terhadap tabel atau relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi atau tabel untuk menghasilkan satu relasi atau tabel yang baru. Jadi, beberapa operasi-operasi yang nanti akan kita pelajari, kita bisa gunakan untuk di satu tabel ataupun lebih dari satu tabel untuk menghasilkan satu tabel yang baru. Jadi, kita akan menjalankan perintah menggunakan beberapa tabel yang akan digunakan. Nanti ada beberapa contohnya. Jadi, kata-kata relasi di sini artinya adalah tabel ya. Kalau di dalam entity relationship diagram, relasi di sini adalah hubungan antar entitas. Kalau teman-teman masih ingat ya, relasi ini adalah hubungan antar entitas. Itu kalau di entity relationship diagram atau di gambar IRD. Tetapi kalau di dalam aljabar relasional, ini relasi diartikan sebagai tabel. Nah, inilah operasi atau operator-operator yang akan kita gunakan di dalam aljabar relasional. Ada 4.
Kalau tadi kita lihat kumpulan operasi terhadap relasi, apa saja operasinya atau apa saja operatornya di sini. Inilah operator relasionalnya. Ada 4. Yang pertama ada yang namanya restrict atau simbolnya ini adalah lower omega. Ini tujuannya adalah untuk pemilihan tuple atau record. Nah, ini teman-teman harus ingat nih, tuple itu apa? Record itu apa? Tuple atau record ini adalah baris. Ya, baris berarti yang bentukannya kalau di dalam tabel, contohnya ini, tabel. Yang namanya pemilihan tuple atau pemilihan record berarti kan pemilihan baris nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau kita lihat di relasi mata kuliah atau di tabel mata kuliah, ada berapa record? Kalau pertanyaan seperti itu, maka kita bisa hitung ada berapa baris? 7 ya. Ada 7 baris. Ada 7 baris ya. Ada berapa record atau tuple atau baris. Maka itu adalah operator untuk yang restrict atau perintah selection ya, nanti kita lihat. Nih, ini adalah pemilihan tuple atau pemilihan record. Yang kedua, di dalam operator relasional ini ada yang namanya project. Project ini simbolnya adalah V. Simbol matematikanya adalah V. Ini adalah pemilihan atribut atau field atau kolom. Nah, kalau di dalam tabel yang mana sih atribut, yang mana sih field, yang mana kolom ini? Kode MK, nama MK, SKS, NIP, ya. Misalnya kalau ditanya pertanyaannya, jangan dicoret-coret dong, ini siapa yang coret-coret ya? Jangan dicoret-coret, nanti penjelasannya nggak kelihatan. Jadi kalau ada pertanyaannya, ada berapa atributnya, maka jawabannya ada berapa? Ada 4. Kode MK, nama MK, SKS, dan NIP. Ingat aja yang namanya atribut adalah dia vertikal ya, berarti dia vertikal. Yang namanya tuple atau record atau baris berarti dia yang horizontal ya, yang seperti ini horizontal. Yang namanya atribut atau field yang vertikal. Nah, ini adalah yang project. Ini adalah pemilihan atribut atau field. Kemudian operator relasional yang ketiga ini adalah divided, yaitu membagi. Simbol membagi ya. Kemudian nanti ada yang namanya join. Bentuknya seperti ini. Theta ya, bentukan theta. Ini adalah menggabungkan. Kalau join ini berarti menggabungkan minimal 2 tabel. Kalau restrict dan project ini masih bisa menggunakan 1 tabel. Tapi bisa juga kasusnya dengan 2 tabel, bisa. Tetapi minimalnya 1 tabel. Tetapi kalau misalnya divided dan join, ini adalah minimalnya membutuhkan 2 tabel. Kalau divided membagi, kalau join nanti ini adalah menggabungkan. Menggabungkan 2 buah tabel atau lebih. Ya. Nah, ini adalah operator relasionalnya. Kemudian kita lihat di sini, di dalam aljabar relasional, operator pada aljabar relasional itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang namanya operator dasar. Ada yang namanya operator tambahan. Kalau operator dasar ini adalah untuk fundamental operasional. Kalau operator tambahan ini adalah additional operasional. Jadi yang 4 ini, yang 4 di operator relasional, ini adalah operator dasar. Restrict, project, divided, dan join ini adalah operator dasar. Nanti operator tambahannya apa? Yaitu yang gabungan, union, kemudian yang irisan, yang set intersection, ya. Nah, itu adalah yang operator tambahan. Nah, kita ada beberapa contoh yang akan kita tabel yang akan kita gunakan untuk mengerjakan perintah-perintah di dalam relational algebra atau di dalam aljabar relasional. Di sini ada relasi mata kuliah atau ada tabel mata kuliah. Kemudian ada tabel mahasiswa ya atau relasi mahasiswa. Kemudian ada relasi registrasi yang ini. Kemudian ada relasi dosen atau tabel dosen. Ada 4 tabel yang diberikan.
Masing-masing tabel ini, teman-teman perhatikan, di masing-masing 4 tabel ini ada beberapa tabel yang saling terhubung ya. Ngelihatnya dari mana, Bu? Tabel itu terhubung atau enggak? Lihat atributnya. Lihat atributnya atau field-nya ya. Lihat atributnya ini. Kalau ada yang sama dengan tabel yang lain, maka tabel tersebut adalah saling terhubung. Jadi kalau di dalam penggambarannya dia nanti ada panahnya ya. Berarti dia terhubung. Contohnya, kita lihat di relasi mata kuliah atau di tabel mata kuliah. Dengan di tabel, ingat-ingat ya, atributnya ada kode MK, nama MK, SKS, dan NIP. Yang manakah yang kira-kira tabel mata kuliah ini terhubung dengan tabel yang mana? Kalau ke relasi mahasiswa enggak ada tabelnya ya. Tidak ada field yang sama atau atribut yang sama. Di registrasi, nah di sini ada kode MK. Kode MK ini di tabel registrasi ini nanti akan terhubung, pasti terhubung dengan relasi yang ada di mata kuliah karena sama-sama memiliki kode mata kuliah. Kemudian nah, tabel mata kuliah terhubung dengan tabel registrasi. Kemudian tabel mahasiswa ya terhubung dengan tabel registrasi. Tandanya apa, Bu? Di sana ada NIM. Ada NIM di tabel mahasiswa dan ada NIM di tabel registrasi. Maka ketika menggambarkan model data relasionalnya, pasti ini ada panah. Di tabel mahasiswa, panah dari NIM ke tabel relasi, ke tabel registrasi di NIM juga. Kemudian tadi yang kode mata kuliah di tabel registrasi terhubung dengan di tabel mata kuliah. Nah, kemudian kita lihat yang dosen. Dosen ini ada terhubung nggak? Oh, ada. Ternyata dia terhubung dengan NIP. Nih, di tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ada atribut NIP. Maka kita bisa lihat bahwa relasi mata kuliah atau tabel mata kuliah terhubung dengan tabel dosen. Jadi nanti akan terlihat dosen ini mengajar, ya dosen ini yang NIP-nya ini mengajar mata kuliah apa? Bisa kita lihat di tabel mata kuliah. Oh, dia berarti ngajar logika algoritma dosennya. Dosennya si mata kuliah logika algoritma, dosennya siapa? Misalnya gini, mata kuliah logika algoritma, dosennya siapa? Nggak tahu. Bisa kita cari tahu dengan cara kita cari tahu dulu NIP-nya berapa. Oh, NIP-nya adalah segini. Kemudian kita cek di tabel dosen. Yang NIP-nya segini, yang ini. Oh, ternyata dosennya namanya Pak Billy, misalnya begitu. Nah, ini ada 4 tabel yang akan kita gunakan untuk mengerjakan aljabar relasionalnya atau perintah aljabar relasional. Nah, kita lihat operator dasarnya. Yang pertama adalah selection tadi ya, yang lowercase omega. Ini adalah operasi selection menyeleksi tapel-tapel atau baris-baris pada sebuah relation atau pada sebuah tabel yang memenuhi predikat. Nah, syaratnya atau yang sudah ditentukan. Jadi kalau di dalam selection atau di dalam perintah restrict atau selection, ini adalah perintah untuk menyeleksi. Nih, adalah untuk menyeleksi tapel atau baris atau record pada sebuah relasi atau pada sebuah tabel yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Caranya gimana, Bu? Kalau kita tahu bahwa ini yang akan kita bahwa ini adalah selection, perintah selection. Ada nanti soalnya dengan kata-kata kondisi. Yang apa, di mana, biasanya begitu. Jadi harus memenuhi predikat dan syarat. Nah, rumus untuk ini, aljabar relasional yang restrict atau yang selection, ini adalah omega, predikat atau syaratnya apa, dalam kurung adalah R, tabelnya apa. R ini adalah tabel. Predikat ini adalah syarat. Jadi rumus untuk membuat aljabar relasional ketika perintahnya adalah memilih tapel atau record, maka rumusnya seperti ini. Omega ya, omega
predikat dalam kurung R. Predikat artinya syarat kondisinya apa, R ini adalah tabelnya dari mana. Ya, contohnya. Buatlah aljabar relasional untuk contoh yang pertama, mencari tapel-tapel. Berarti kan mencari record-record atau mencari baris-baris dari mahasiswa. Berarti dari tabel mahasiswa. Yang memiliki, nah ini ada kata-kata yang. Biasanya kita mau tahu dia itu perintah selection atau projection, ada kata-kata yangnya. Bukan sayang ya, ada kata-kata yang itu berarti kondisinya apa. Yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Bagaimana ekspresi aljabar relasionalnya? Kita lihat rumusnya. Nih. Omega predikat dalam kurung R. Predikatnya apa? Predikatnya adalah nih, jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki kita udah tahu dari tabel mahasiswa, ya. Nah, sekarang kita cek di dalam tabel mahasiswa itu. Dalam tabel mahasiswa, jenis kelamin itu nama atributnya apa? Jekyll. Harus sesuai dengan nama atributnya. Oh, Jekyll. Maka jenis kelamin dituliskannya gini. Dia mintanya yang jenis kelaminnya laki-laki. Maka gini. Omega Jekyll sama dengan tanda petik laki-laki dalam kurung mahasiswa. Kenapa, Bu, pakai tanda petik? Memang laki-lakinya khusus. Ada yang bisa jawab? Dapat nilai. Kenapa Omega Jekyll sama dengan tanda petik laki-laki dalam kurung mahasiswa? Mahasiswa ini kan nama tabelnya mahasiswa. Tuh, sesuai dengan rumus ini. Ini R. Kemudian predikatnya tadi Jekyll sama dengan laki-laki. Terus kan ada Omega. Jadi rumusnya gini. Omega Jekyll sama dengan laki-laki dari tabel mahasiswa. Pertanyaannya, kenapa laki-lakinya ini pakai tanda petik? Ada yang bisa jawab? Dapat nilai? Enggak ada? Ya udah, nilainya buat saya aja. Kenapa dia harus pakai tanda petik? Karena Jekyll ini atau jenis kelamin ini tipe datanya adalah string atau karakter. Untuk tipe data yang string atau karakter, ketika mau memanggil isi datanya, maka kita harus berikan tanda petik. Kalau dia tipe datanya adalah number, contohnya, atau integer, contohnya adalah SKS. SKS ini kan tipe datanya adalah integer atau number. Tipe data integer atau number ini adalah tipe data yang nanti akan kita bisa hitung. Ya, kalau kode MK itu tipe datanya adalah karakter, bukan number atau integer. Walaupun isinya adalah angka-angka. Tapi angka-angka kode ini kan kita nggak hitung. Sementara kalau SKS ini tipe datanya ketika kita membuat tabel baru ya, kan kita sebelumnya sudah pernah ya create table gitu ya, name, karakter, varchar berapa misalnya. Nah, itu kan karakter tipe datanya, walaupun isi datanya adalah angka-angka. Nah, angka-angka isi data di kode MK ini tipe datanya adalah karakter, bukan integer. Karena kita nggak akan nilai total kode mata kuliah berapa, enggak. Maka tipe datanya adalah karakter. Sementara kalau SKS ini adalah tipe datanya adalah integer atau number. Di mana nanti isi datanya itu akan kita bisa olah. Kita hitung totalnya berapa. Misalnya total SKS mahasiswa berapa? Oh, total SKS-nya ada 19 SKS, misalnya seperti itu, kita total. Nah, itu maka tipe datanya adalah integer atau number. Nah, contohnya adalah SKS. Contoh yang lain tipe data yang merupakan tipe data yang integer atau number ini adalah jumlah buku misalnya. Karena nanti jumlah buku itu kita akan total. Atau misalnya harga barang, nah itu adalah tipe datanya integer atau number. Nah, ketika tipe datanya integer atau number,
kita mau munculkan isi dari datanya, maka kita tidak perlu memberikan tanda petik. Itu bedanya, ya. Jadi kenapa pertanyaannya, kenapa Bu jenis kelaminnya pakai tanda petik laki-laki? Kenapa nggak harus laki-laki aja? Nggak usah ada tanda petiknya. Karena tipe data dari jenis kelamin ini adalah string atau karakter. Maka kita tuliskan aljabar relasionalnya, omega Jekyll sama dengan tanda petik laki-laki dari tabel mahasiswa. Maka nanti hasilnya adalah akan muncul di layar seluruh seluruh isi data di tabel mahasiswa, dia filter yang jenis kelaminnya laki-laki aja yang muncul. Yang jenis kelaminnya laki-laki yang muncul. Yang perempuan tidak ditampilkan karena perintahnya seperti ini. Mencari tabel yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ini ekspresi aljabar relasionalnya. Nah, yang dikatakan predikat atau syarat tadi, teman-teman bisa lihat di soalnya. Kalau ada kata-kata yang, itu berarti dia adalah kondisinya apa, atau syarat yang harus dipenuhinya apa. Ya. Nah, itu yang pertama. Contoh yang kedua adalah untuk yang selection, tampilkan data mata kuliah yang memiliki, kalau katanya tampilkan data mata kuliah, cari tapel-tapel, itu berarti munculkan isi datanya. Munculkan isi datanya. Tampilkan data mata kuliah, berarti dari tabel mata kuliah ya. Nah, harus kita balik lagi ke tabel mata kuliah tadi. Tampilkan data mata kuliah yang, nih ada kata-kata yang, berarti di sini kan ada kondisi. Berarti kalau ada kondisi ini, dia adalah merupakan selection, perintah selection ya, pakai lower omega, pakai omega simbolnya. Karena ada kata-kata yang. Ingat di rumusnya yang ini ya. Nanti penggambarannya seperti ini untuk yang selection. Yang memiliki kode 360 atau yang memiliki SKS 4. Jadi kondisinya ada dua. Kondisinya ada dua, yang kode mata kuliahnya 360 atau yang SKS-nya sama dengan 4. Kita lihat dulu di tabelnya. Nah, di tabelnya ini ada kode mata kuliahnya 360 atau yang SKS-nya 4. Nah, bagaimana penulisan aljabar relasionalnya? Ini adalah kita pakai omega, selection omega, kemudian yang mau dimunculkan kan kode. Kita cek di dalam tabel mata kuliahnya, atribut kode itu tulisannya apa? Harus sesuai. Kalau di sana tulisannya KD_MK, maka seperti itulah kita akan tuliskan di dalam aljabar relasionalnya. Omega kode MK sama dengan tanda petik, ini dirubah ya, 360 bukan 306. Pakai petik 360. Nah, teman-teman harus sudah paham, oh ya tanda petik karena tipe datanya kode MK ini adalah tipe datanya adalah string atau karakter, maka kita harus memberikan tanda petik. Omega, cara bacanya ya, omega kode MK sama dengan 360 atau bentukan atau di dalam aljabar relasional adalah seperti V ya. Atau SKS sama dengan 4. Nah, teman-teman lihat di sini tanda 4 ini nggak perlu pakai tanda petik dari tabel mata kuliah. Ya. Jadi SKS sama dengan 4-nya tidak perlu tanda petik. Karena apa? Karena tipe datanya SKS ini adalah integer atau number. Maka rumusnya nanti seperti ini. Omega kode MK sama dengan tanda petik 360 atau SKS sama dengan 4 dari tabel mata kuliah. Hasilnya nanti yang akan muncul di layar ketika kita memberikan perintah seperti ini, misalnya ya, perintahnya, maka nanti yang muncul di layar adalah isi data dari tabel mata kuliah yang SKS-nya 4 atau yang kode MK-nya 360. Berarti pemilihannya karena ada kata-kata atau, kondisinya adalah dipilih yang SKS 4, kemudian yang kode MK-nya adalah 360. Ya. Kalau tadi perintahnya adalah dan, diganti dengan dan, maka harus syaratnya dua-dua harus terpenuhi ya, karena dan. Cari yang kode MK-nya 360
dan SKS-nya 4. Kalau nggak ada ya nilainya kosong. Tetapi kalau pakai atau, cari yang kodenya 360 atau cari yang SKS-nya sama dengan 4. Maka nanti itu yang akan dimunculkan di layar. Nah, begini perintah untuk membuat aljabar relasional apabila soalnya seperti ini. Nomor 2. Bisa paham ya? Nah, perintah yang operator yang kedua di dalam operator dasar itu ada namanya projection. Rumusnya ini adalah bentukannya adalah V. Projection ini adalah untuk memanggil atribut-atribut yang ada di tabel tersebut tanpa adanya syarat atau predikat. Dia hanya manggil atribut. Biasanya di dalam soalnya tidak ada kata-kata yang. Kalau ada kata-kata yang berarti itu adalah selection atau perintah mencari tuple atau mencari baris. Tetapi di dalam projection ini, operator projection beroperasi pada sebuah relation yaitu membentuk relasi baru dengan mengcopy atribut dan domain dari relasi tersebut berdasarkan argumen pada operator tersebut. Nah, biasanya untuk operasi projection ini adalah hanya ingin menampilkan atributnya saja. Misalnya contohnya gini, tampilkan nama beserta gaji dari dosen. Udah gitu aja, nggak ada kata-kata yang. Maka nanti yang dimunculkan, nih, kalau misalnya projection, rumusnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita mau membuat projection, kita cek lagi di tabel dosen atau di relasi dosen ini, atribut tadi kan yang minta dimunculkan ke layar itu adalah nama beserta gaji ya. Jadi kita cek di tabelnya atribut nama itu tulisannya apa. Oh ternyata tulisannya adalah nama underscore dos. Kemudian gaji. Untuk diingatkan kalau teman-teman membuat atribut di dalam sebuah tabel di dalam database, ketika ada dua suku kata begini, berikan tanda underscore ya. Jangan ada spasi karena nanti dia bisa error. Nah, ini. Nah, maka kita tuliskan di sana disesuaikan dengan nama atributnya. Maka kita tulis nama dos, fee, nama dos, gaji dari tabel dosen. Maka ini adalah perintah projection. Maka nanti yang muncul ke layar ketika kita menjalankan perintah seperti ini, yang muncul adalah hanya dua atribut yang muncul, nama dosen dan gaji, dan seluruh isi datanya. Dan seluruh isi datanya tidak ada filter di isi data, karena tidak ada pemilihan tuple, hanya pemilihan atribut ya. Maka perintahnya adalah pakai ini. Ini yang projection. Kemudian ini ada yang Cartesian product. Ini adalah seperti join ya dia penggabungannya ya. Operator dengan dua relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Bisa dua atau lebih relasi, bisa dua atau lebih tabel ya. Nah, misalnya gini. Kita mau menggabungkan beberapa tabel. Dengan catatan, kalau untuk Cartesian product ini, kita lihat di sana yang mana tabel mana yang saling terhubung. Tabel mana yang saling terhubung. Misalnya gini, contohnya adalah menampilkan NIT, nama D dari relasi dosen, berarti ini kan punya dosen. Kemudian nama MK dari relasi mata kuliah, tahun akademik, semester, hari, jam, waktu, kelas dari relasi mengajar, di mana. Nah, ini ada kata-kata di mana, ini saya highlight. Ini berarti adalah di sana ada selection, ya. Di sana ada selection. Jadi kalau ada kata-kata di mana, kemudian ada kata-kata yang, itu berarti ada kondisi, ada kondisi yang harus ada predikat atau syarat yang harus terpenuhi. Di mana semester mengajar adalah pada semester 1. Nah, bagaimana penulisannya? Di sana kita lihat dulu dari soal ini bahwa pertama di sana ada predikat atau syarat, berarti nanti ada selection, dan yang kedua adalah ada pemilihan atribut, ya, ada pemilihan atribut.
ada NIT, ada nama dosen, ada nama MK, ada tahun akademik. Nah, karena dia menggabungkan, ada 3 tabel yang ingin digabungkan, yaitu tabel dosen, mata kuliah, dan mengajar, maka kita cek masing-masing tabel tersebut, yang mana yang bisa kita, syaratnya adalah yang mana, tabel yang mana yang saling terhubung. Misalnya, dosen itu terhubung dengan apa? Kalau kita lihat tadi, dosen itu kan terhubung dengan mata kuliah ya, dosen itu dengan mata kuliah, kemudian relasi yang ini nggak sesuai dengan tabel contoh ya. Tadi tabel contoh nggak ada relasi mengajar. Nah, misalnya di tabel mengajar ini dia terhubung dengan mata kuliah ya, karena kan nanti di sana ada kode mata kuliahnya. Maka bagaimana penulisannya? V, NIT, nama D, sebenarnya ini harusnya ada gininya. Dosen, titik NIT, dosen, titik nama D. Ini artinya adalah dosen itu tabel dosen, NIT itu adalah atribut yang ada di dosen. Karena kita memerlukan beberapa tabel, ya kayak misalnya nama MK ini dari tabel mana? Nama MK ini kan dari tabel mata kuliah, maka kita tuliskan di awal mata kuliah titik nama MK, seperti itu ya. Kemudian tahun akademik ini kan punyanya mengajar. Mengajar titik tahun akademik, mengajar titik semester, mengajar titik hari, dan seterusnya, mengajar titik kelas, dalam kurung. Karena tadi ada perintah ini, di mana. Berarti di dalamnya ada selection. Kalau misalnya di dalam soal itu ada gabungan antara projection dan selection, maka projection-nya di luar, selection-nya di dalam. Ya. Jadi V-nya dulu, baru selection-nya di dalam. Biasanya dia dalam kurung. Maka penulisannya adalah dalam kurung omega semester sama dengan 1. Tadi kan karena syaratnya ini. Dan dosen titik NIT sama dengan mengajar titik NIT. Artinya di tabel dosen dan di tabel mengajar ada NIT. Nomor induk dosen. Ya, itu syaratnya. Berarti di tabel dosen dan tabel mengajar terhubung. Dan ada simbol dan mengajar titik kode MK sama dengan mata kuliah titik kode MK. Berarti di tabel mata kuliah dan di tabel mengajar sama-sama memiliki atribut kode mata kuliah dalam kurung dari tabel dosen X mata kuliah X mengajar. Jadi ada 3 tabel yang digunakan. Tutup kurung yang terakhir. Jadi ini adalah penulisan daripada aljabar relasionalnya. Ya, seperti ini. Kalau misalnya ada soal yang akan saya berikan seperti ini. Soalnya adalah coba mencari tabel dari mahasiswa yang memiliki jenis kelamin perempuan. Berarti mencari tabel. Berarti kita sudah mikirkan, oh ini adalah selection. Berarti nanti simbolnya adalah omega. Dari mahasiswa. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa ini adalah tabel mahasiswa. Yang memiliki, ada kata-kata yang, udah jelas ini adalah selection. Maka nanti simbolnya adalah omega. Yang memiliki jenis kelamin perempuan. Maka cek nanti di tabel mahasiswa, atribut jenis kelamin itu penulisannya seperti apa. Nah, bagaimana penulisan aljabar relasionalnya? Seperti ini. Omega Jekyll sama dengan tanda petik dari tabel mahasiswa. Ya, dari tabel mahasiswa. Yang nomor 2. Tampilkan data mata kuliah yang memiliki kode 360 dan yang memiliki SKS sama dengan 4. Tadi sama contohnya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah pakai atau, kalau yang ini adalah pakai dan. Nah, di sini ada kata-kata yang memiliki kode dan yang memiliki SKS. Berarti ini adalah selection, udah jelas ya, selection. Nah, selection di sini adalah syaratnya yang ingin dipenuhi adalah yang kodenya 360, kemudian dan.
dan SKS-nya sama dengan 4. Maka penulisannya adalah seperti ini. Omega kode MK sama dengan tanda petik 360 dan ya V terbalik dan SKS sama dengan 4. 4 di sini tidak pakai tanda petik karena SKS ini tipe datanya adalah integer atau number dari tabel mata kuliah. Ini contoh yang kedua. Ini masih yang selection. Nah, kemudian bagaimana menampilkan NIP dan nama dosen dari tabel dosen? Nah, dari soal nomor 3 ini, kita tidak melihat di sana ada predikat atau ada syarat. Nggak ada kata-kata yang, nggak ada kata-kata di mana. Berarti ini adalah projection. Nanti simbolnya adalah V. V ini berarti ingin menampilkan atribut. Atribut apa yang mau ditampilkan? Ini adalah atribut NIP dan nama. Walaupun di sini ada kata-kata dan, untuk yang projection, ya, untuk yang V, jika ada kata-kata dan, bukan artinya adalah simbolnya seperti yang ini tadi. Tidak ya. Tetapi dia pakai koma. Jadi kalau misalnya di projection, kita ingin menampilkan lebih dari satu atribut, misalnya 3 atau 5, maka penghubungnya itu adalah koma. Nanti hasilnya seperti ini. V, NIP, koma. Nama dos, harusnya di sini nama dos ya, dari tabel dosen. Dari tabel dosen. Nah, selanjutnya yang keempat ini menampilkan nama mahasiswa dan alamat. Berarti dia mau memunculkan atributnya dulu, nama mahasiswa dan alamat yang ada kata-kata yang, berarti kan ada kondisinya. Yang berjenis kelamin laki-laki dari tabel mahasiswa. Yang pertama, kita sudah tahu kalau tabel ini dari tabel mahasiswa. Oke, dalam kurungnya udah tahu berarti mahasiswa. Yang kedua, karena ada kata-kata yang, berarti kita tahu bahwa ini adalah selection, yaitu yang berjenis kelamin laki-laki. Maka nanti ada bentuk omega. Yang ketiga, kita tahu dari soal bahwa ingin menampilkan nama mahasiswa dan alamat. Berarti kita tahu di sini ada juga projection-nya, yaitu ingin menampilkan atribut. Atribut yang ingin ditampilkan apa? Nama mahasiswa dan alamatnya. Maka bagaimana penulisan aljabar relasionalnya? Seperti ini. Tadi saya katakan, selection itu ada di dalam, projection ada di luar. Menampilkan nama mahasiswa dan alamat, maka V, nama, ini underscore ya, nama MHS, koma, alamat, kata-kata yang, dalam kurung ini, yang bentuk omega yang jenis kelaminnya sama dengan laki-laki dari tabel mahasiswa. Maka penulisan aljabar relasionalnya adalah penggabungan antara projection dan selection. Dibaca soalnya, apakah perlu menampilkan atribut? Jika iya, maka ada projection. Apakah di sana ada kondisi, predikat atau syarat? Kalau iya, maka selection. Kalau mau tahu dia ada predikat atau syarat dari mana, Bu? Lihat soalnya. Kalau di sana ada kata-kata yang berjenis kelamin laki-laki, yang alamatnya Jakarta, di mana ada kata-kata di mananya, maka di sana biasanya ada predikat atau syaratnya yang harus dipenuhi. Maka penulisan aljabar relasionalnya adalah V-nya di luar atau projection-nya di luar, di dalam kurungnya nanti selection-nya. Nah, itu yang contohnya ya untuk operator dasarnya. Kemudian ada juga yang namanya union atau gabungan. Ini adalah menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel itu memiliki atribut yang sama. Contohnya adalah penggabungan berdasarkan kota dari tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Berarti di tabel mahasiswa dan tabel dosen syaratnya harus ada sama-sama memiliki atribut kota. Simbolnya adalah V kota, karena ingin memanggil atribut kota dari tabel mahasiswa, union di kota yang ada di tabel dosen. Jadi nanti hasilnya adalah tabel kota itu, atribut kota itu nanti jadi satu, di mana nanti digabung antara kota yang ada di tabel mahasiswa dengan kota yang ada di tabel dosennya. Kemudian ini set difference. Set difference ini minus ya.
Ini tanda minus. Ini adalah operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi, tapi tidak ada di relasi lain. Kalau kita lihat di bentuk himpunan, seperti ini. Kalau teman-teman masih ingat dulu pelajaran di SD, SMP, atau SMA. Nah, ini adalah operasi himpunan ya. Kalau ada union kan A gabung B, berarti arsirannya semua. A iris B, berarti ini kan irisan. Irisan itu berarti himpunan ada di himpunan A dan ada di himpunan B, maka diiris tengahnya. Kalau ini adalah A komplement, berarti semestanya kecuali himpunan A, berarti yang diarsir adalah luasnya. Kemudian A min B, yang tadi kita bahas ya, berarti itu adalah semua himpunan yang ada di A tetapi tidak ada di B. Maka jika ada irisannya dia tidak diikutkan, jadi irisannya yang bulatan tengah ini nggak ikut. Kalau A plus B, maka semua himpunan yang ada di A dan B kecuali irisannya. Maka penulisannya seperti ini. Jadi kalau misalnya A min B, semua himpunan yang ada di A, tetapi tidak ada di himpunan B, maka kita menulisnya gini. Atau bahasanya adalah A, berarti kan himpunan A diminuskan dengan himpunan B, ya. A min B. Nanti seperti ini. Itu adalah yang set difference. Nah, seperti ini yang set difference. Bagaimana sih contoh soalnya kalau yang set difference? Misalnya gini, tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di Depok, tetapi bukan. Tetapi bukan berarti minus. Set difference, tetapi bukan berjenis kelamin perempuan. Nah, kita harus bagi dua query. Query yang sebelum tetapi bukan dan yang setelah tetapi bukan. Ya, yang sebelumnya adalah tampilkan nama mahasiswa yang tinggal di Depok. Itu kita jadikan query pertama. Tampilkan nama yang tinggal di Depok. Nama mahasiswa yang tinggal di Depok. Kemudian query yang kedua adalah setelah kata-kata tetapi bukan. Berarti tampilkan nama yang berjenis kelamin perempuan, baru nanti di akhir kita gabung dengan memberikan minus. Query yang pertama adalah menampilkan nama yang tinggal di Depok. Berarti ada projection dan selection. Yang ingin dimunculkan adalah nama dan yang ada selection-nya, alamat sama dengan Depok dari tabel mahasiswa. Kemudian query yang kedua, kita tampilkan juga nama yang jenis kelaminnya adalah perempuan. Karena kita mau mencari mahasiswa yang tinggal di Depok tetapi bukan jenis kelamin perempuan, maka artinya kan yang ingin nanti muncul di layarnya adalah yang berjenis kelamin laki-laki aja, sebenarnya kayak gitu. Nah, bagaimana penulisannya? Maka setelah kita tuliskan query pertama dan query kedua, maka hasil dari set difference adalah tampilkan query pertama minus query kedua. Ya, berarti query 1 min query 2. Jadi V nama mahasiswa alamat sama dengan Depok ya. Tetapi bukan, minusnya di sini. Nih, minus nama mahasiswa yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, seperti ini. Query pertamanya ingin lihat yang alamatnya di Depok, query kedua adalah yang jenis kelaminnya perempuan. Maka nanti yang muncul di layar itu adalah atribut nama saja dan difilter yang tinggal di Depok, tetapi yang jenis kelaminnya perempuan nggak dimasukkan. Berarti jenis kelaminnya laki-laki yang dimasukkan di hasil daripada query-nya ya. Nah, ini query-nya seperti ini. Ada minusnya di sini. Minus. Berarti ini adalah set difference-nya. Kemudian ada set intersection. Set intersection ini adalah irisan. Irisan ini menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel ini atributnya sama dan domain atribut keduanya juga sama ya. Kemudian ada yang namanya theta join. Theta join ini adalah join ya. Join itu kan menggabungkan. Menggabungkan ini jenisnya macam-macam. Intinya kalau menggabungkan itu adalah berarti minimal ada dua tabel. Kemudian menggabungkan juga adalah minimal selain minimal dua buah tabel, syaratnya ini adalah iya di luar. Syaratnya adalah harus ada atribut yang sama. Harus ada atribut yang sama di antara dua join tersebut. Sebentar ya.
Nah, ini kalau yang join ya, ada yang theta join dan ada yang natural join. Kalau untuk yang theta join ini menggabungkan operasi Cartesian product dengan operasi selection. Jadi kalau yang theta join ini adalah menggabungkan dua buah tabel, nanti ada selection-nya atau ada predikat atau syaratnya. Kalau yang natural join ini udah dia gabungkan aja dua-duanya tanpa adanya where kondisi yang ada di sana. Nah, itu join. Biasanya kalau join itu nanti ada di bahasa query komersial ya. Di bagian lanjutan nanti akan kita lihat join. Join pun ada yang namanya right join dan left join. Join tabel sebelah kiri dan join tabel sebelah kanan ya. Nah, ini yang joinnya atau menggabungkannya. Nah, ini yang terakhir. Di dalam operator tambahan, selain set intersection, theta join, natural join, ada yang division ya. Nah, division ini kan membagi. Ini adalah operasi pembagian atas tapel dari dua buah relasi ya. Jadi ada dua buah tabel, ada tabel A dan tabel B. Tabel A ini adalah ada atribut SNO dan PNO, di mana masing-masing memiliki, di mana di tabel A ini ada 6 record ya atau 6 baris. Kemudian di tabel B ini ada PNO. PNO ini hanya ada satu baris. Perintah division atau membagi ini adalah misalnya membagi A dibagi dengan B. Yang ini. A dibagi dengan B, maka kita lihat ininya, penyebutnya ya. Penyebutnya itu kan yang B. A itu kan pembilang. B itu penyebut ya. Lihat B-nya. B-nya di sini kan yang PNO-nya adalah P2. Maka kita cek di tabel A, kita lihat hasilnya A dibagi B adalah yang PNO-nya adalah P2. PNO-nya P2 berarti ini. S1 dan yang S2 ya. Maka hasilnya adalah SNO. A dibagi B, maka hasilnya adalah SNO yang S1 dan S2. Ini adalah yang division atau membagi. Ini adalah operator di aljabar relasional untuk untuk membagi ya. Jadi untuk di aljabar relasional ini adalah, kalau pertanyaannya ini bisa nggak Bu langsung diketikkan di query-nya di lembar query, dia nggak bisa kalau untuk bentukannya adalah aljabar relasional. Jadi aljabar relasional ini fungsinya adalah untuk memudahkan programmer ketika dia menuliskan query menggunakan simbol matematika. Nanti kita akan lihat minggu depan kalau misalnya kita menggunakan SQL seperti apa. Sebenarnya ini kita bisa rubah ke dalam bentuk bahasa query komersial, yaitu bahasa query yang akan kita terjemahkan di dalam di dalam perintahnya basis data. Yang membedakan adalah kalau untuk di aljabar relasional kita menggunakan simbol-simbol matematika. Jadi menyingkat sebenarnya, menyingkat query lebih singkat. Tetapi nanti ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam SQL-nya ya, atau ke dalam lembar bahasa query-nya. Kalau bahasa query-nya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan, itu kita membuat SQL menggunakan bahasa sintaks query yang akan dijalankan di DBMS. Misalnya, select bintang, from mata kuliah, where, nah itu adalah perintah-perintah query yang akan digunakan ketika kita ingin mengakses sebuah tabel-tabel yang ada di basis data tersebut ya. Nah, sampai di sini dulu untuk materi hari ini mengenai bahasa query formal, yaitu aljabar relasional, bagaimana membuat atau membuat perintah menggunakan aljabar relasional. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti cek lagi, saya kasih link di YouTube, ada di YouTube saya penjelasan mengenai bahasa query formal ini, bagaimana membuat perintah menggunakan aljabar relasional, bagaimana ketika kita menggunakan selection, dan bagaimana ketika kita menggunakan projection. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Ada pertanyaan nggak?
Bu, Ya, tadi yang SNO, PNO itu apa, Bu? itu nama atributnya. Oh, nama Nama atributnya, atribut lu. misalnya supplier, nomor supplier, PNO, nomor produsen misalnya kayak gitu. Ini hanya nama atributnya aja penjelasannya. Oh, nama atribut lu. Oke. Oke, sip, Bu. Ya, ada lagi? Untuk hari ini nggak ada latihan soal ya. Tadi saya udah kasih contoh yang tadi. Ada lagi nggak? Latihan soal ini nggak usah dikerjakan, nanti saya kasih yang lain aja. Oh, iya, Oh, Bu. Tadi yang apa yang contoh soal yang di atas itu kan ada yang apa atau dan Bu ya, yang V ya. sama atas itu. Itu ada apa kode apa ya? Ada simbol yang lain lagi nggak, Bu? Kalau Selain untuk bang. aljabar relasional enggak. Kalau di where kondisi itu kalau enggak dan ya atau. Oh, dan yang atau bang. Dan atau ya. Kalau nanti di query ada lagi dia order by, group by. Nah, ada lagi tambahannya. Tapi kalau di aljabar di relasional dia lebih singkat, hanya dan, enggak ada secara detail. Oke. Jadi kalau yang atau itu simbolnya V ya? Kalau yang atau itu V ya. Kalau ini simbolnya Nggak ini. tahu V. Nih, V gini ya. Ini atau. Kalau yang Ini atau untuk di aljabar relasional. Kalau yang dan kebalikannya, V terbalik. V atas ya, Bu? Apa V apa namanya nih? Ini dia dibalikin aja, jadi kayak V terbalik ya. Nah, itu yang dan. Nah, itu hanya untuk di selection ya, tidak untuk di projection. Walaupun nanti dia manggil field pakai dan, tetapi itu bukan dannya V, dan yang gini ya, tapi koma ya. Bedanya itu. Oh, Ini hanya oh, untuk di perintah ini, selection. oh. V Oke, sip, itu Bu. untuk atau, V terbalik Hmm, itu untuk dan. Dan, Yang ini, yang dan itu yang ini. Nih, nih ya. ya, oke. Nih, itu yang dan. Oke, sip, Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada, sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Kita insya Allah lanjutkan minggu depan. Nanti saya kasih link YouTube untuk penjelasan hari ini kalau ada yang tertinggal ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.